Untuk mencegah alergi terhadap kasur atau tempat tidur, Unyil punya beberapa tips nih. Yang terpenting, kita memang harus menjaga kebersihan sih, biar kulit nggak gatal-gatal dan serangga seperti tungau nggak betah. Cara pertama, ganti dan cuci spray selimut seminggu sekali dengan air panas. Suhu tinggi air bisa membuat kuman bakteri mati dan nggak betah lama-lama tinggal di spray selimut. Lalu jemur di bawah terik matahari langsung. Cara ini bisa membunuh bakteri yang masih tersisa setelah proses mencuci. Lalu bantal. Digunakan setiap kali tidur, bantal juga menyimpan banyak kuman dan bakteri yang betah tinggal. Untuk mengusirnya, cucilah 3 bulan sekali dengan air panas dan deterjen cair. Terakhir, kasur deh. Kalau nggak dijaga kebersihannya, bisa sebabkan asma dan alergi seperti kulit gatal dan kemerahan loh. Disarankan lakukan penyedotan dan penguapan kasur setiap 6 bulan sekali. Kalau nggak punya alatnya, kalian bisa panggil jasa pembersih kasur kok. Lalu jemur di bawah panas matahari langsung, biar kuman dan kutu kasur kabur. Hidup sehat jadi impian setiap orang. Kalau tubuh sehat, melakukan aktivitas apapun jadi bersemangat kan? Di zaman yang serba modern dan dekat dengan teknologi sekarang ini, perlengkapan kesehatan sudah kaya dengan inovasi. Seperti apa ya bentuknya? Yuk saksikan laptop si Unyil, episode Inovasi Keluarga Sehat. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Bahan ini nih yang bisa membuat sesuatu jadi elastis alias membal. Namanya per atau pegas. Kalau kalian punya kasur berpegas di rumah, coba cek deh. Pasti di dalamnya ada bahan ini. Yang sedikit beda, kenapa per ini mesti dibungkus kain ya? Jawabannya, biar kasur berpegas bisa lebih stabil, kokoh, dan gak goyang-goyang. Ini dia buktinya. Walaupun sambil diloncat-loncatin seperti itu, gelas berisi air nggak bakalan tumpah. Wih, keren kan? Nah, kasur model kayak gini ternyata bisa bikin tidur kita lebih berkualitas. Jadi tubuh tetap merasa rileks deh. Penasaran ya sama kasur ini? Sama nih, Unyil juga. Gimana kalau kita bareng aja yuk ke pabrik pembuatannya di Tangerang, Banten. Biar makin seru, Unyil ajak Pak Oga juga Badan Oga kenapa pada sakit gini sih? Aduh. Tolong. Oga nyangkut nih di atas pohon. Loh, Pak Oga, lagi latihan apa di situ? Lomba 17-annya kan udah lewat, Pak. Malah diledekin. Pak Oga nggak konsen, Den. Nabrak tadi tuh. Ini gara-gara masih ngantuk, Den. Wah, jangan-jangan tidurnya di alas triplek keras punya pos ronda ya, Pak? Ya udah, biar tidurnya nyenyak, bangunnya semangat, mendingan ikut Unyil ke pabrik kasur aja, Pak. Serius, Den? Nanti Pak Oga dapat kasurnya nggak? Ikut dah. Ini nih Pak, kasur yang Unyil ceritain tadi. Nih, kelebihannya Pak. Pertama, isian dalam kasur ini aja sudah berlapis-lapis gitu. Ada bahan yang namanya memory foam. Busa latex jenis talalay yang lebih lunak dan berpori untuk sirkulasi udara. Di bawahnya ada per yang bikin kasur makin kokoh. Kayak wafer aja, Den. Sampai berlapis-lapis begitu. Kenapa harus berlapis sih, Den? Nanti Unyil jelasin, Pak. Sekarang kita lihat bikin kasurnya aja yuk. Kita mulai dari lapisan paling atas nih. Ini namanya lapisan quilting. Lapisan ini adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Makanya kain yang digunakan harus anti alergi dan anti kutu, Pak. Jadi nggak gatal-gatal deh. Nah, kalau yang ini mesin pembuat lapisan quiltingnya, Pak. Ini sih mesin jahit raksasa, Den. Bisa bikin baju sekaligus buat satu kampung. Pak Oga, ada-ada aja. Oh iya, selain buat jahit,
mesin ini juga bisa sekaligus buat pola di permukaannya, Pak. Keren banget kan? Lapisan kasurnya cuma jadi segini doang, Den. Tadi kelihatannya banyak bener. Tenang aja, Pak Oga. Ini dia nih, bagian yang paling menentukan kenyamanan kasurnya. Namanya Independent Pocket Spring. Hah? Apaan tuh, Den? Ribet bener namanya. Keseleo, Den, lidah Pak Oga ngomong begituan. Artinya per berkantung satuan, Pak. Per yang dibuat dari uliran kawat ini akan dibungkus dengan kantung berbahan kain non-woven. Kenapa harus dibungkus kayak gitu sih, Den? Itu tujuannya biar mengurangi gesekan antar per, Pak. Dan juga mencegah per biar nggak cepat karat. Jadi kasurnya kan lebih awet. Oh gitu. Iya, Pak. Selain itu, per ini juga kuat. Tuh, lihat, ditekan dan diinjak begini aja, bentuk pernya bakal kembali seperti semula. Wah, bisa nggak cepet ambles ya, Den, kasurnya? Wah, enak nih kalau pos ronda punya ginian. Ya, bukannya ngeronda, nanti malah pules tidur, Pak Oga. Nah, selanjutnya, per berkantung direkatkan satu sama lain sejajar, sesuai ukuran kasur yang mau dibuat. Kelebihan lainnya, per berkantung ini bisa mengurangi goyangan. Jadi kasurnya nggak bergerak-gerak ke sana kemari. Ini karena per yang bereaksi, cuma per yang kena tekanan badan saja. Per berkantung yang sudah disatukan tadi, pinggirannya diberi balok busa sebagai penahan. Lapisannya banyak bener, Den. Emang di kasur yang bagus itu bisa sampai berapa lapis sih, Den? Kasur yang bagus sih nggak bisa diukur dari berapa banyak lapisan di kasurnya, Pak. Tapi harus bisa menopang dan menahan postur, juga lekukan tubuh kita. Dan tahu nggak, Pak, posisi tidur paling baik itu adalah dengan memiringkan badan ke kanan atau kiri. Ini bertujuan biar tulang punggungnya bisa lurus saat kita tidur. Dari info yang pernah Unyil baca juga nih, tidur miring ke sisi kanan bisa melonggarkan tekanan pada hati dan paru-paru. Jadi bagus buat melegakan pernapasan untuk mengurangi dengkuran dan sleep apnea. Sedangkan tidur miring ke kiri juga bisa mengurangi refluks asam lambung atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Karena persimpangan antara lambung dan kerongkongan kita bakal tetap berada di atas cairan asam lambung. Wah, kalau begitu Pak Oga cocoknya berarti tidur miring ke kiri. Maklum, makanya jarang-jarang, Den. Ada-ada aja nih, Pak Oga. Biar menyatu dengan kuat, pinggirannya jangan lupa dijahit nih, Pak. Iya tuh, Den. Udah kelihatan betul bentuk kasurnya. Terus habis itu tinggal dikemas kan ya, Den ya? Iya, betul, Pak. Tidur itu kan salah satu kegiatan istirahat yang paling dibutuhkan oleh tubuh manusia. Maka dari itu, kualitas tidur sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Emang bener deh, kasurnya empuk dan enak gini. Beda banget sama yang di pos ronda. Nyobain tiduran dulu bentar. Waduh, kok bisa udah di atas begini? Tinggi bener lagi. Tolong, Den Unyil, tolong. Pak Oga udah di atas ini nih. Tolong, Den. Kalian tahu nggak? Semakin modern itu, semua hal jadi makin praktis dan simpel. Nah, salah satunya perabotan rumah tangga juga ikutan serba cepat dan praktis di zaman sekarang ini. Misalnya air panas, nggak perlu lagi repot-repot masak. Soalnya sudah ada yang namanya dispenser.